Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah suasana jalan penghubung lintas Sumatera Timur ke tengah yang biasanya sangat sesak oleh kendaraan roda 2, 4, 6, 10 sampai tak dihitung lagi jumlah rodanya. Apakah ini pertanda kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah yang telah menjalankan amanah yang diembannya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia? Atau karena masyarakat dilarang mudik dalam masa Lebaran ini? Terlepas dari kontroversi larangan mudik dan perdebatan makna kata mudik, pada edisi ini kita akan membahas tema keterkaitan mudik dengan Lailatul Qadar. Siapa yang tidak rindu dengan suasana yang telah lama dan biasa mereka rasakan pada momentum hari yang paling istimewa bagi umat Islam, khususnya di Nusantara ini, Idul Fitri? Siapa yang tidak kangen dengan tanah kelahirannya, kampung halamannya, tumpah darah yang telah lama ditinggalkan? Bulan telah berganti tahun, tahun pun sudah berganti-ganti. Siapa yang tidak teragak dengan sanak saudara, karib kerabat, teman dan kekasih yang telah lama tak bersua dalam suasana yang berbeda? Siapa yang tidak rindu dengan orang tua, ayah bunda, nenek kakek, baik yang masih ada maupun telah tiada, pada momentum istimewa umat Islam di negeri tercinta ini? Namun di atas itu semua, pernahkah kita menyadari bahwa hakikat kerinduan itu adalah rasa yang fitrah untuk berjumpa dengan asa, yang dalam bahasa Indonesia diucap dengan asal, asal usul, asal muasal, hulu, mudik, sumber dari segala sumber yang dalam bahasa Melayu sangat tua disebut dengan kin. Dalam bahasa Inggris pun ditemui kata kinship, bermakna kekerabatan. Asa yang juga diucapkan dengan aso, esa, eso, sao, bermakna satu, tunggal, tiada duanya, tiada sekutunya, tiada tandingannya, dan tiada yang menyerupainya. Dialah Tuhan yang maha perkasa, lagi maha adil, maha berkuasa, tapi juga maha pengampun. Fitrah bertuhan bukan hanya milik manusia, tapi semua makhluk ciptaannya. Hewan, tumbuh-tumbuhan, gunung, bulan, matahari, bintang, dan semua planet di angkasa raya. Namun manusia dan jin ditakdirkan cenderung lalai, melupakan, dan bahkan mengingkarinya. Wajar saja pada bulan dan hari istimewa ini, hari fitrah, hari raya Idul Fitri, rasa rindu untuk mencari dan berjumpa dengan Sang Asa yang esa tak akan terbendung kehadirannya.
Manusia purba yang belum mendapatkan siaran tentang Tuhan mencari Tuhan dengan cara mereka. Mereka memudik sungai-sungai sampai menemukan daratan tertinggi, hulu sungai yang mereka telusuri. Mereka membangun perkampungan dengan berbagai fasilitas penyembahan terhadap Tuhan. Pada saat salah seorang dari anggota keluarga mereka wafat, mereka membangun pilar batu yang kita sebut sebagai menhir, yang mereka yakini sebagai sarana penghubung roh manusia menemui sang empunya roh. Mereka yakini bahwa semakin tinggi pilar batu yang mereka bangun, semakin dekat dan semakin cepat roh manusia tersebut bertemu dengan Tuhannya. Untuk menyempurnakan keimanan dan akidah manusia tentang Tuhan, Tuhan mendatangkan nabi dan rasul untuk menyiarkan tentang keberadaan Tuhan dan bagaimana manusia harus bersikap, berkata, dan bertindak, bukan hanya terhadap Tuhan, tapi juga terhadap sesama makhluk ciptaannya. Salah satu dari siaran tersebut adalah wahyu tentang Lailatul Qadar. Saudara, walaupun tidak terlalu banyak penjelasan tentang Lailatul Qadar dalam kitab suci Al-Quran, namun diyakini bahwa pada malam itulah Tuhan menurunkan rangkaian ayat-ayat pertama kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rangkaian 5 ayat pertama inilah yang telah mengubah kehidupan manusia dari kebodohan, jahiliyah, ke kehidupan yang penuh gemerlapan cahaya pengetahuan tentang Allah dan ciptaannya. Lailatul Qadar itu adalah suatu malam di mana kesadaran manusia tentang keberadaan Tuhan mencapai titik puncak tertingginya, sehingga digambarkan sebagai lebih baik dari 1000 bulan, lebih panjang dari rata-rata masa hidup manusia. Sehingga malam itu adalah momentum yang paling efektif bagi manusia melakukan hubungan langsung dengan Tuhan, memohon ampunan, hidayah, dan pertolongan dalam menjalankan kehidupan yang tidak jelas berapa lagi tersisa. Beberapa hadis menjelaskan bahwa pada malam itu semua makhluk ciptaannya tunduk dan sujud kepadanya. Hadis ini memberitahukan bahwa tidak satu pun makhluk di jagat raya ini yang tidak patuh kepada aturan dan ketentuan Tuhan yang Maha Berkuasa, berkuasa di atas segala kekuasaan, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kasihnya di atas semua kasih, sayangnya melebihi semua sayang. Mereka yang menemukan dan merasakan suasana ini disebut sebagai mereka yang bersua dengan Lailatul Qadar. Mereka ini sebenarnya sedang melakukan perjalanan mudik. Terlepas dari definisi yang dibuat oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbagai ensiklopedia, dan definisi dari peraturan perundang-undangan, kata dasar dari mudik adalah udik yang mendapat awalan me, sehingga menjadi memudik dan terjadi simplifikasi menjadi mudik. Kalaulah tidak semua etnik, hampir semua kelompok masyarakat di Nusantara mengenal kata udik yang mengandung makna hulu, lawan dari hilir atau ilir. Sampai sekarang masih kita jumpai nama-nama daerah yang menggunakan kata udik atau mudik sebagai kata sifat untuk menjelaskan lokasi daerah tersebut, apakah di hilir atau di hulu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa aktivitas mudik yang telah menjadi tradisi di Nusantara ini adalah perjalanan menuju hulu, pangkal, asal, usul, yang dalam bahasa Minangkabau dan sekitarnya diucapkan dengan asa. Diyakini mempunyai akar kata yang sama dengan esa, aso, eso, sao, dan lain-lain,
yang bermakna satu, tunggal, tiada duanya, tiada sekutunya. Dialah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa sibuk mempertentangkan kata mudik dan pulang kampung? Kalau dicermati semua regulasi yang dikeluarkan pemerintah akhir-akhir ini menjelang Ramadan dan Idul Fitri, hampir tidak ditemukan kata larang, melarang, dan dilarang kecuali Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi yang ditujukan kepada lembaga-lembaga yang mempekerjakan aparatur negara. Surat Edaran Satuan Tugas Pengendalian COVID-19 nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan upaya pengendalian coronavirus disease atau COVID-19 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah tanggal 7 April 2021 yang di adendum tanggal 21 April 2001 adalah suatu upaya pengendalian penularan virus ganas yang membahayakan jiwa manusia yang telah merusak semua sektor kehidupan manusia sejagat. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran coronavirus 2019 yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 19 April 2021 bertujuan melindungi hak masyarakat atas keselamatan jiwa dan raganya. Ada 19 diktum yang tidak satupun melarang mudik, dan memang tidak ada kewenangan Menteri Dalam Negeri melarang mudik. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2021 tentang perubahan atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara dalam masa pandemi coronavirus disease COVID-19 dan beberapa surat edaran sejenis untuk transportasi darat dan laut adalah sebuah upaya pemutusan mata rantai penularan COVID-19 di tanah air negeri tercinta ini. Saudara, sepertinya kita sedang diuji dengan soal-soal ujian yang sangat berat. Mereka yang lulus ujian ini adalah mereka yang berhasil bertemu dengan Lailatul Qadar.